Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? PSG-nya lancar ya? Iya. Nih, selama kamu PSG, jangan lupa materinya, pelajaran di sekolah tetap dipelajari. Nah, hari ini Bu Nani mau melanjutkan pembelajaran tentang peluang. Sebelum kalian belajar peluang, kalian harus paham dengan aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan aturan pengisian tempat. Lalu yang terakhir faktorial. Ya, ini ya, saya buatkan PowerPoint. Silakan di. Nih, sudah kelihatan kan ya? 5. PowerPoint-nya Bu Nani sudah kelihatan? Sebentar. Lah, ya. Nih, kalian harus paham dulu itu kaidah pencacahan. Nah, dalam kaidah pencacahan itu ada 4 subbab, yaitu yang pertama aturan penjumlahan, aturan perkalian, aturan pengisian tempat, dan yang terakhir faktorial. Nah, yang pertama dulu ya, aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan itu jika terdapat N peristiwa yang saling lepas, K1 sama dengan banyak cara pada peristiwa pertama. Ya, jadi K1 itu simbol dari banyak cara pada peristiwa pertama. K2 itu banyak cara pada peristiwa kedua. K3 banyak cara pada peristiwa ketiga. Dan seterusnya ya sampai KN. KN itu ya banyak cara pada peristiwa ke N. Maka caranya mencari K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah titik-titik sampai KN. Nah, catatannya. Aturan penjumlahan itu digunakan pada kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Ya, artinya yang terjadi hanya salah satu saja atau biasa berupa pilihan. Saya kasih contohnya. Pati akan membeli sebuah mobil di showroom. Di showroom menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Fatih untuk memilih mobil tersebut? Nah, kalau seandainya kamu jadi Fatih, kira-kira berapa cara ya kamu memilih mobil yang kamu ingin? Nah, penyelesaiannya, jadi kamu tinggal menambahkan banyak dari mobil. Jadi jenis yang pertama kan mobil sedan. Mobil sedannya ada 3, SUV-nya ada 4, dan MPV-nya ada 5. Kita jumlahkan 3 ditambah 4 ditambah 5 yaitu 12. Maka banyak cara memilih mobil yaitu 12. Gimana, paham? Nah, kalau belum saya kasih contoh lagi. Nah, di sini Wati ya. Di rumah Wati terdapat 3 jenis sepeda yang berbeda, 4 jenis motor berbeda, dan mobil yang berbeda. Jika Wati ingin bepergian, ada berapa cara Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Ya, jadi Wati itu ada berapa sih? Dari sekian banyak kendaraan, ada berapa cara yang bisa Wati gunakan? Nah, sama seperti tadi ya. Nah, kita rinci. Ada apa saja sih? Ada 1 sepeda. Sepedanya ada 3. Motornya ada 4. Mobilnya ada 2. Jadi kita tinggal jumlahkan. 3 tambah 4
tambah 2 sama dengan 9. Ya, jadi ada berapa banyak cara? Yaitu 9 cara. Nah, setelah aturan penjumlahan, ada aturan perkalian. Ya, jika terdapat N unsur yang tersedia, K1 banyak cara untuk menyusun unsur pertama, K2 banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun, K3 banyak cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun dan seterusnya sampai KN ya. Nah, KN itu banyak cara untuk menyusun unsur ke N setelah objek N-1 unsur sebelumnya tersusun. Maka rumusnya K1 kali K2 kali K3 dikali titik-titik sampai KN. Nah, catatannya, aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi. Nah, jadi dari kejadian itu berlangsung secara bersama. Contoh, Budi mempunyai 3 buah baju berwarna putih, coklat, dan batik. Ia juga memiliki 2 buah celana, yaitu warna hitam dan coklat. Ada berapa pasang baju dan celana yang dapat dipakai dengan pasangan berbeda? Nah, ini ya. Tadi sekaligus terjadi antara baju dan celana itu dipakai bersamaan kan? Nah, itu namanya sekaligus terjadi. Bagaimana caranya? Nah, caranya ada 2. Yang pertama itu pakai diagram. Caranya seperti ini. Kita susun, bajunya kan 3 ya. Kita susun. Nah, di situ ada. Kita susun bajunya. Bajunya ada putih, batik, coklat. Lalu celananya kita taruh di sampingnya baju. Masing-masing baju kita pasangkan dengan celana. Ya, baju putih kita pasangkan dengan celana hitam dan celana coklat. Jadi pasangannya kalau putih sama hitam, putih hitam. Putih sama coklat, putih coklat. Nah, kalau sudah putih kita lanjut ke batik. Batik juga sama. Baju batik kita pasangkan dengan hitam coklat. Maka pakai baju batik, celananya hitam. Ada batik, celana coklat. Lalu yang terakhir baju coklat. Baju coklat itu kita pasangkan dengan hitam dan coklat. Jadinya kalau baju coklat, celananya hitam, jadi coklat hitam. Bajunya coklat, celananya coklat, coklat, coklat. Nah, dari gambar itu ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pasangan baju dan celananya ada 6. Ya, dari diagram tersebut banyak pasangan baju dan celana yang dapat digunakan oleh Budi yaitu sebanyak 6 pasang. Nah, ini cara yang pertama ya, pakai diagram. Kalau tadi di rumus itu pakai aturan perkalian, bagaimana? Nah, ini. Bagaimana kalau pakai aturan perkalian? Ini lebih simpel. Jadi kita bikin seperti ini. Unsur pertama yaitu baju. Unsur kedua yaitu celana. Kita hitung, bajunya ada berapa? Bajunya ada 3 pilihan. Lalu celananya ada berapa? Celananya ada 2 pilihan. Nah, K1-nya 3, K2-nya 2. Lalu kita masukkan ke rumus. Nah, K1 kali K2 yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sama-sama ya. Walaupun caranya berbeda, jawabannya sama. Jadi ketemu banyaknya pasangan baju dan celana ada 6 pasangan berbeda. Nih contoh lagi. Nah, di sini untuk menuju kota C, dari kota A harus melewati kota B. Dari kota A ke kota B melewati 4 jalur. Dan dari kota B ke kota C ada 3 jalur. Ada berapa jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota C? Nah, ini. Jadi, kalau mau ke kota C harus melewati
kota A dan B dulu ya. Kita cari. A ke B ada berapa jalur? Nah, nih. Unsur pertama adalah jalur kota A ke kota B. Ada berapa jalur? Ada 4. Jadi K1-nya 4. Lalu setelah A ke B, kan kita melanjutkan ke C ya. Nah, jadi B ke C, kita cari ke B ke C. Yaitu unsur keduanya adalah jalur kota B ke kota C. Ada berapa jalur? Ada 3 jalur. Nah, jadi K2-nya 3. Nah, kita ingat lagi yang tadi, aturan perkalian. Kalau sudah K1-nya sudah ketemu, K2-nya ketemu, kita langsung masukkan ke rumus. Nah, ini rumusnya. Jadi, K1-nya 4, K2-nya 3. 4 kali 3, 12. Ya, jadi ketemu ya, ada berapa jalur? Ada 12 jalur. Nah, itu. Jadi banyaknya jalur yang dapat dilalui dari kota A menuju kota C adalah 12 jalur berbeda. Nah, ini ada aturan pengisian tempat. Nah, aturan pengisian tempat ini misalkan terdapat N tempat yang tersedia. K1 yaitu banyak cara mengisi tempat pertama. K2 banyak cara mengisi tempat kedua. K3 banyak cara mengisi tempat ketiga dan seterusnya sampai Kn. Kn yaitu banyak cara mengisi tempat ke N. Maka banyak cara untuk mengisi tempat dengan N tempat yang tersedia adalah K1 kali K2 kali K3 dikali titik-titik dikali Kn. Ya, tergantung tempatnya ada berapa. Kalau seandainya tempatnya ada 5, berarti K-nya ada 5. K1 kali K2 kali K3 kali K4 kali K5. Ya, contoh. Dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin? Nah, kalau aturan pengisian tempat itu untuk memudahkan kita bikin kotak-kotak. Nah, kotak-kotak seperti ini ya. Nah, di situ ada 4 kotak. Kenapa? Karena akan dipilih 4 orang. Jadi kita bikin 4 kotak. Kotak yang pertama itu dikasih judul ketua, kotak yang kedua wakil, yang ketiga sekretaris, dan bendahara. Ya, lengkap ya, ada 4 kotak. Nah, setelah itu bagaimana? Kita cari banyak cara ketua itu ada berapa. Nah, di situ kan banyak anggota OSIS ada 8. Nah, berarti ke-8-nya itu bisa menduduki ketua. Nah, 8. Lalu untuk wakil, ya, wakilnya kenapa kok 7? Nah, tadi banyak anaknya 8. Kita ambil 1 di ketua. Nah, berarti kan berkurang 1. Jadi sisa anaknya itu tinggal 7. Jadi yang bisa menduduki kotak wakil ada 7. Lalu sekretarisnya berapa? 6. Kenapa kok 6? Tadi sudah diambil 1 ketua, 1 wakil. Jadi siswa yang tersedia tinggal 6. Lalu bendaharanya berapa? Berarti dikurangi 1 lagi ya, 5. Kalau sudah tersusun seperti ini, tinggal kamu masukkan ke rumus. Rumusnya tadi apa? Tinggal dikalikan. K1-nya 8, K2-nya 7, K3-nya 6, K4-nya 5. Jadi tinggal kalikan. 8 kali 7 kali 6 kali 5. Yaitu dihasilkan 1680. Gampang kan ya? Nah, ya, jadi banyak susunan tim pengurus yang mungkin adalah 1680. Yuk, biar lebih paham, saya kasih contoh lagi. Nah, nih. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan 3 digit.
Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk jika A. Angka-angkanya boleh berulang. Yang B. Angka-angkanya tidak boleh berulang. Yang C. Bilangan ganjil tidak boleh berulang. Yang D. Bilangan lebih dari 300. Ya, angka boleh berulang. Yang E. Bilangan lebih dari 300. Keterangannya angka tidak boleh berulang. Nah, di sini ada angka yang boleh berulang dan tidak boleh berulang. Kita coba dulu yang A ya, untuk angka yang boleh berulang. Yang diminta kan 3 digit ya. Angka 3 digit itu berupa apa? Ratusan. Nah, kalau ratusan itu berarti angkanya ada berapa? Ada ada 3. Ada 3, bikin kotak 3. Ya, kotak 3. Di situ keterangannya boleh berulang. Boleh berulang, jadi dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita cari kotak yang pertama, yang paling depan, itu bisa diisi berapa angka? 6. Ya, karena banyaknya angkanya ada 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Ya, lalu yang kedua, kotak kedua 6. Kenapa kok 6? Ya, tadi boleh berulang. Jadinya angka semuanya itu boleh berulang. Boleh dipakai lagi. Ya, jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu boleh dipakai lagi. Jadinya banyaknya angka yang bisa dimasukkan ada 6. Kotak yang terakhir juga sama 6. Ya, kalau sudah ketemu gini tinggal kita kalikan. 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Ya, jadi banyak bilangan 3 digit yang dapat dibentuk dari angka 1 sampai 6 dengan syarat angka boleh berulang adalah 216. Kita lanjut ya yang B. Angka-angkanya tidak boleh berulang. Kita bikin ya 3 kotak lagi. Sama. Tapi di sini syaratnya tidak boleh berulang. Ya, kotak yang pertama sama. Berapa banyak angka yang bisa dipakai? Angkanya dari 1 sampai 6, berarti 6. Kotak yang pertama diisi 6. Nah, di situ syaratnya tidak boleh berulang. Dari ke-6 angka, kalau sudah dipakai 1, berarti berkurang ya 1. Maka kotak yang kedua kita isi 5. Ya, karena satu angka sudah dipakai tadi di kolom yang ratusan, yang R itu. Nah, R itu ratusan, P puluhan, S satuan. Lalu kotak yang terakhir. Ya, dari ke-6 angka sudah diambil 2 angka. Dimasukkan ke kolom ratusan dan puluhan. Jadi sisa berapa angka? 4 angka. Nah, kalau sudah ketemu, tinggal kita kalikan. 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Ya, jadinya banyak bilangan 3 digit yang dapat dibentuk dari angka 1 sampai 6 dengan syarat angka tidak boleh berulang adalah 120 bilangan. Nah, dari contoh A sama B, di situ kamu bisa perhatikan ya. Jadi, jika ada syarat boleh berulang, maka angkanya, semua angka itu boleh dipakai lagi. Kalau tidak boleh berulang, berarti harus dikurangi 1. Lalu yang C ya. Bilangan ganjil tidak boleh berulang. Nah, di kata-katanya ya, bilangan ganjil. Jadi kata kuncinya bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil, kita lihat di kolom yang terakhir. Ya, kalau angka ganjil gimana? Kan kita lihat di angka yang terakhir ya. Maka patokannya ada di kotak yang terakhir. Kita isi dulu kotak yang terakhir. Ganjil. Kita cari angka ganjil antara 1 sampai 6. 1 sampai 6 yang angka ganjil ya 1, 3 sama 5. Jadi angka ganjilnya berapa? Ada 3.
Lah, kita masukkan 3 ya. Di kotak yang terakhir kita isi 3. Lalu kita isi kotak yang lainnya. Di situ syaratnya tidak boleh berulang. Tadi gimana Bu Nani bilang? Kalau tidak boleh berulang berarti berkurang 1. Banyaknya angkanya kan ada 6. Tadi sudah dimasukkan ke kotak satuan 1. Berarti 6 kurangi 1, 5. Kita masukkan 5. Nah, kalau sudah 5 berarti kotak yang selanjutnya sama, dikurangi 1 lagi. 5 kurangi 1, 4. Lalu kita kalikan. 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Jadi, banyak bilangan ganjil 3 digit yang dapat dibentuk dari angka 1 sampai 6 dengan syarat angka tidak boleh berulang adalah 60 bilangan. Ya, paham? Ya, kita coba lagi. Yang D. Bilangan lebih dari 300. Di situ ada keterangan angka boleh berulang. Nah, tadi kalau angka boleh berulang berarti semuanya bisa dipakai lagi. Kita bikin 3 kotak ya. Nah, 3 kotak. Di situ kamu diminta bilangan yang lebih dari 300. Nah, kalau lebih dari 300, di situ di kolom ratusan ya, di kotak sebelah kiri sendiri. Ya, di kotak di bawahnya simbol R. Nah, itu kita isi dulu. Kalau lebih dari 300. Di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 300 berarti kan 300, 400, 500, sama 600. Berarti bisa pakai berapa angka? 3, 4, 5, 6. Ada 4. Kenapa 1 sama 2 kok enggak ikut? Ya, kalau 1 dijadikan ratusan apa kan 100. 2, 200. Nah, jadi kan kurang dari 300. Jadi enggak ikut. Jadi kotak yang di ratusan kita isi 4. Ya, banyaknya angkanya 4. Yaitu 3, 4, 5, sama 6. Lalu, untuk kotak yang puluhan. Kotak yang puluhan, tadi angka boleh berulang. Berarti semuanya boleh dipakai lagi. Semua angka ada berapa? Ada 6. Nah, berarti masukkan 6. Lalu kotak yang selanjutnya 6 lagi. Ya, kalau sudah kita kalikan. 4 kali 6 kali 6. 144. Nah, jadi banyak bilangan 3 digit lebih dari 300 yang dapat dibentuk dari angka 1 sampai 6 dengan syarat angka boleh berulang adalah 144 bilangan. Ya. Ya, ini yang E. Yang E itu soalnya sama. Soalnya sama mencari bilangan lebih dari 300. Tapi syaratnya berbeda, yaitu angka tidak boleh berulang. Caranya bagaimana? Nah, kita bikin kotak lagi 3. Ya, kita kasih simbol R, T, sama S. Sama ya, yang diminta kan lebih dari 300. Kita isi kotak yang R, yang ratusan. Tadi ratusan berapa bisanya? 3, 4, 5, 6. Jadi berapa angka? 4. Nah, sudah 4. Lalu kita isi lagi yang kotak kedua. Kotak tengah itu ya, yang simbol P. Tadi banyak, angkanya 6. Sudah diambil 1, dimasukkan ke kotak yang ratusan. 6 dikurangi 1, 5. Ya, tadi Bu Nani ingatkan lagi. Kalau angka tidak boleh berulang, harus berkurang 1. Jadinya P-nya 5. Setelah itu yang terakhir. Yang terakhir itu kotak yang S. Kotak yang S satuan. Tidak boleh berulang. Tadi sudah sisa 5. 5 dikurangi 1, 4.
Jadinya S-nya 4. Kita kalikan. 4 kali 5 kali 4 sama dengan 80. Ya, jadi banyaknya bilangan 3 digit lebih dari 300 yang dapat dibentuk dari angka 1 sampai 6 dengan syarat angka tidak boleh berulang, yaitu 80 bilangan. Ya, yang kalian pastikan itu aja, wis. Angka boleh berulang sama tidak boleh berulang. Bedanya itu. Nah, ini yang terakhir, faktorial. Ya, faktorial. Misalkan ada n bilangan asli. Notasi faktorial adalah n faktorial. Ya, faktorial itu simbolnya kayak tanda seru itu loh. Nah, jadi n faktorial atau n tanda seru. Bacanya bagaimana? Bacanya n faktorial. Caranya mencari bagaimana? Ya, itu ada rumusnya. Rumusnya yaitu n faktorial. N faktorial sama dengan n dikali n min 1. Nah, itu n aslinya ya, bukan x. Nah, x-nya itu ganti n. Sama aja. Maaf, Bu Nani ini keliru tadi. Malam-malam mengerjakan sambil ngantuk, jadinya keliru x. Ya, jadi n kali n min 1 dikali n min 2 dikali n min 3 dikali dan seterusnya sampai dikali 3 kali 2 kali 1. Ya, jadi maksudnya n-1, n-2, n-3 itu berkurang 1. Nah, kita masukkan ke contoh soal aja biar lebih mudah memahaminya ya. Di situ ada 5 soal. 5, oh 4 deh. 4 soal. Kita selesaikan dulu yang pertama. Nah, yang pertama itu ada 5 faktorial. 5 faktorial bagaimana cara menyelesaikan? Ya, jadi perkalian menurun ya, menurun 1. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Kalau yang nomor 2, nah nomor 2 juga sama. 4 faktorial dikali 3 faktorial. 4 faktorial kita jabarkan dulu. Ya, 4 faktorial itu kalau dijabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu dikali dengan 3 faktorial. 3 faktorialnya yaitu 3 kali 2 kali 1. Nah, kita kalikan semua sudah. 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 24. Lalu yang 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. 24 kali 6, 144. Nah, contoh yang ketiga. Di situ ada pembagian faktorial ya. 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Caranya bagaimana? Kamu boleh pakai cara menyusun berkurang 1 seperti contoh 1 sama 2, ataupun bisa langsung seperti ini. Ya, 7 faktorial dan 5 faktorial. 5 faktorial lebih kecil dari 7 faktorial ya. Jadi yang kita jabarkan yang 7 faktorial. 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ya, kita samakan sama yang bawah. Yang bawah 5 faktorial. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa coret. Ya, 5 faktorial dibagi 5 faktorial 1. Jadi kita coret tinggal 7 kali 6. 7 kali 6 hasilnya 42. Ya, contoh yang keempat. 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 faktorial. Ya. Nah, di situ ada 3 sama 6. 6, di situ tetap 6 faktorialnya tetap, jadi 8 faktorialnya kita jabarkan jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial. Ya, kita berhenti di 6 faktorial biar sama yang bawah. Lalu yang 3 faktorialnya kita jabarkan. Tetap 3 kali 2 kali 1. 6 faktorialnya kita coret. Nah, jadi tinggal 8 kali 7 dibagi 3 kali 2 kali 1. 8 kali 7 hasilnya 56. 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. Ya, kita sederhanakan jadi 28 per 3. Nah, di situ sudah Bu Nani cantumkan ya tugas untuk kalian. Jadi nanti kalau sepulang dari PSG, setelah nonton video dari Bu Nani, kita belajar, kamu kerjakan latihan soal. Ya,
kamu bisa langsung masuk di situ Google Form. Jangan lupa dikasih nama kelas dan masukkan email kamu ya. Nah, jadi di situ sudah ada, nanti ada 5 soal pilihan ganda dan 2 esai. Yang 5 pilihan ganda silakan kamu isi langsung, di situ ada pilihannya, kamu isi. Lalu yang esai kamu tulis di kertas. Kamu tulis di kertas, kamu kerjakan. Kalau sudah, jawaban kamu foto, nanti diupload di linknya situ. Jangan lupa nanti selesai bawa sendiri ada selesai ya, kirim. Kalau kamu lupa klik tombol kirim, jadi tidak masuk nilainya ke Bu Nani. Ya, sudah? Mungkin itu dari Bu Nani. Kalau ada pertanyaan nanti bisa chat WA Bu Nani, boleh? Ya, ya sudah. Sekian dari Bu Nani. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu